Ya. Kita kan sudah melakukan ibadah puasa beberapa hari yang lalu maupun untuk beberapa hari ke depan. Nah, kira-kira apa yang menjadi keutamaan makan sahur dalam ibadah puasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Azah Rasani dalam agenda podcast Bincang Ramadan yang akan membahas tema tentang keutamaan makan sahur dan berbuka puasa. Saat ini saya sedang bersama Ustadz Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, saya ingin bertanya nih. Ya. Kita kan sudah melakukan ibadah puasa beberapa hari yang lalu maupun untuk beberapa hari ke depan. Nah, kira-kira apa yang menjadi keutamaan makan sahur dalam ibadah puasa dan berbuka puasa menjadi momen yang penuh berkah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat sekarang ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu nikmat dari Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, kemudian yang bisa kita rasakan sampai saat sekarang ini, nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini, yaitu puasa, yang mana kita masih bisa menjalaninya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya. Berharap dan berdoalah kita mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita tergolong menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Kak Zahra, tadi pertanyaannya sangat bagus, sangat luar biasa, yaitu apa keutamaan dari makan sahur dan berbuka puasa selama di bulan suci Ramadan. Begitu ya Kak? Ya, Ustaz. Baik, insya Allah Ustadz akan mencoba untuk menjawabnya. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena di dalamnya, artinya karena di dalam sahur tersebut ada keberkahan. Lalu kemudian kita pasti bertanya ini Kak, Ustadz, yang dimaksud dengan keberkahan itu apa? Kan begitu. Sering kita mendengar kata keberkahan, barokah. Apa rupanya Ustadz arti keberkahan itu? Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan arti dari keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan pada diri seseorang tersebut. Kemudian para ulama juga menjelaskan arti dari keberkahan itu adalah segala sesuatu yang bertambah
yang melimpah, mencakup semua keberkahan-keberkahan, baik itu dari sisi spiritual, dari material, kemudian dari kesehatan kita, ketenangan kita, harta, usia, dan anak kita, yang kesemuanya itu bertambah dengan dilandasi kebaikan. Itulah arti dari keberkahan itu sendiri. Nah, maka dari itu bisa kita katakan, bisa disimpulkan bahwa ketika kita melakukan kegiatan makan sahur di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi dalam hadisnya, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Artinya ketika kita melakukan kegiatan makan sahur, sudah pasti otomatis kita akan mendapatkan keberkahan. Lalu kemudian ada juga yang menyatakan, Ustadz, kami tidak perlu makan sahur Ustadz, badan kami sehat, fisik kami kuat. Ya betul, tapi tidak semua orang mempunyai fisik, daya tahan tubuh yang sama. Artinya itulah indahnya Islam, itulah hebatnya Islam. Dianjurkan umatnya untuk berpuasa, untuk menahan lapar dan haus yang mungkin di setiap negara itu berbeda-beda. Kita di Indonesia umumnya 14 jam sampai 13 jam. Bahkan di Eropa sana, di benua lain sana, bisa sampai 17 sampai 18 jam. Islam hadir ya, memberikan solusi makan sahur. Ya kan, supaya apa? Menambah energi dalam tubuh kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Daya tahan tubuh seseorang itu tidak sama, berbeda-beda. Kemudian juga Rasul menyatakan, makan sahurlah kalian walaupun hanya seteguk air. Artinya apa? Keberkahan yang luar biasa ketika kita melakukan kegiatan makan sahur tersebut. Lalu kalau kita tidak makan sahur, bagaimana Ustadz? Kita rugi. Kenapa? Karena ketika kita menjalani hari-hari kita dalam ibadah puasa, sudah tentu kita tidak mendapatkan keberkahan itu. Kemudian juga makan sahur ini sebagai pembeda antara kita umat Islam dan umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana dinyatakan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasul berkata, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus suhur." Yang menjadi pembeda antara kita umat Islam puasanya dengan puasanya para ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, umat-umat terdahulu, yaitu pada makan sahur. Maka dari itu jangan sampai kita lewatkan untuk makan sahur ketika berada di bulan suci Ramadan, karena terdapat keberkahan, karena menjadi pembeda kita umat Islam dengan umat-umat terdahulu, dan menjadi solusi bagi kita umat Islam yang melakukan puasa untuk bisa menjaga stamina kita, karena kita akan menahan lapar dan dahaga selama kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana keutamaan ketika berbuka puasa? Ini juga pertanyaan yang luar biasa, kakak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan ketika berbuka puasa, ya, Rasul menyatakan dalam hadisnya, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Satu, kegembiraan ketika berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Artinya apa, Kak? Siapapun kita, siapapun diri kita, baik yang tua maupun yang muda,
baik yang kaya maupun yang berkecukupan, baik yang sedang dalam masalah dalam hidupnya maupun sedang dalam rasa yang bahagia, happy, ketika masuk waktu berbuka puasa, pasti kita akan merasakan kegembiraan. Senang kita menyambut berbuka puasa itu. Itulah salah satu momen keberkahan ketika menyambut waktunya berbuka puasa. Dan Allah lah yang meletakkan rasa kebahagiaan itu kepada kita orang yang berpuasa yang hendak berbuka puasa. Kemudian dalam waktu berbuka puasa ini banyak juga orang yang tidak bisa memaknai arti dari berbuka puasa. Seperti tadi Ustadz katakan, berbagai macam daerah bisa menahan puasanya sampai 14 jam. Bahkan di belahan dunia yang lain bisa sampai 17-18 jam. Artinya apa kakak? Ketika kita berbuka puasa, baru makan dan minum selama 15 menit, 16 menit saja, kita sudah kekenyangan. Artinya apa? Itulah singkatnya nikmat dunia yang bisa kita ambil pelajaran dari ketika berbuka puasa. Kemudian apalagi Ustadz, momen yang ada di waktu berbuka puasa ini, yaitu mustajabnya doa orang-orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Maka dari itu, mari kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Mungkin kita dalam perjalanan, mungkin kita sedang berada di kantor dengan aktivitas lain dan sebagainya. Mari kita sisihkan waktu kita 5 menit saja untuk menyambut datangnya berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya, dan Allah selalu memberikan keberkahannya kepada kita di setiap kita melakukan kegiatan makan sahur dan berbuka puasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu bisa menjawab dari pertanyaan dari Kak Zahra. Sekian dari Ustaz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Kak Zahra. Masya Allah. Cukup sekian ya teman-teman. Nah, semoga penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz Ridwan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian podcast pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.